杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar itu, pria bermagacang berkata, "Benar, mereka semua ada di sini. Baiklah, Anda bisa berkemas dan pergi." Yangka melambaikan tangan kepadanya. Ekspresi pria bermagacang berubah dan dia berseru, "Saudara Yang, bukankah seharusnya Anda lebih berhati-hati? Pergi!" Tanpa basa-basi lagi, Yangka melambaikan tangannya lagi dan kekuatan spesial yang bergelombang langsung memindahkan pria itu keluar. Kemudian dia berteriak, "Selanjutnya!" Setelah pria itu sadar, dia mendapati dirinya berdiri jauh dari Yangke. Dia merasa kesal, memukul dadanya dan menghentakkan kakinya. Dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak memanfaatkan kesempatan besar ini. Dan terlebih lagi karena sifat Yangke yang serakah dan kejam. Sebaliknya, yang lain semua menunjukkan ekspresi mengejek kepadanya. Mengesampingkan reaksi para penonton ini, Wu Chang, Xiu Chen, dan yang lainnya memiliki ekspresi yang sangat serius. Karena mereka telah melihat satu hal dari gerakan yang baru saja ditunjukkan Yangke. Penguasaan kekuatan spesial Yangke telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak hanya bisa memindahkan dirinya sendiri, tetapi juga memindahkan orang lain. Tentu saja, ini dengan syarat orang lain tersebut harus berada di dalam dunia khusus yang dia ciptakan. Tetapi meskipun demikian, itu sudah cukup menakjubkan. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 1 sumber Do dapat berkultivasi hingga tingkat yang dapat memahami misteri ruang angkasa? Dengan kekuatan supranatural seperti itu, siapa di alam sumber Do yang dapat membunuhnya? Tepat ketika ekspresi semua orang berubah, orang lain melewati celah dan tiba tidak jauh dari Yangke. Orang ini adalah seorang wanita yang asal-usulnya tidak diketahui. Tetapi dia memiliki penampilan yang mempesona dan menggoda, berpakaian sangat mewah, dengan kulit putih salju yang terbuka dan dada yang montok. Gelombang itu bergelombang dan bergoyang, membuat orang pusing. Dia mendekati Yangke, pertama-tama memberinya senyum menawan, tetapi alih-alih langsung menawarkan sesuatu sebagai imbalan, dia berkata dengan suara genit, "Anak muda, saya belum mendapatkan banyak di sini. Apa yang harus saya lakukan?" Yangke melirik ke atas, matanya yang mesum tertuju pada dadanya dan terkekeh. "Jadi, apa yang ingin Anda lakukan?" "Saya tidak tahu, itu sebabnya saya bertanya pada Anda." Jawabnya dengan suara genit, pelan berjongkok, memperlihatkan dadanya lebih jelas lagi. "Nona, apakah Anda mencoba merayu saya?" Yangka menelan ludah, mengeluarkan tangan untuk menyentuh tangan halus wanita itu. "Anda sangat menyebalkan." Wanita itu menatap Yangke dan main-main, tidak langsung menarik tangannya, tetapi malah menunjukkan sikap malu-malu dan genit. Itu cukup untuk membuat jantung berdebar dan jari-jari gatal. Pada saat yang sama, aroma samar terpancar dari tubuh halus wanita itu. Aromanya halus, namun sepertinya memiliki efek magis, menyebabkan darah pria bergejolak dan membangkitkan riak serta fantasi tak berujung jauh di dalam hati mereka. Tidak tahu malu, langsung meludah dari kejauhan. Menjijikkan. Murong Sio-sio juga meludah. "Berani-beraninya Anda." Xiaosheng menggetakkan giginya, matanya memerah, menatap Yangke. Dia berkata dan marah, "Sungguh sangat mengagumkan." "Anak muda." Wanita itu sepertinya ingin memamerkan beberapa kemampuannya yang unik, tetapi begitu dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri, menatap Yangke dengan waspada dan marah. Dia melihat Yangke memegang cincin spesial di tangannya, melepaskan indera ilahnya untuk memeriksa isinya.
Wanita itu menunduk, wajah cantiknya semakin jelek karena dia menemukan bahwa cincin spesial yang dikenakannya telah hilang tanpa disadarinya. Dia tidak tahu bagaimana Yangke melepaskannya tanpa disadarinya. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang bagus di sini, gumam Yangke, lalu melemparkan cincin spesial itu kepada wanita itu. Dia menangkapnya, dadanya yang besar naik turun drastis. Pemandangan yang benar-benar mengesankan. Ia menggetakkan giginya dan berkata, "Anda..." Tapi pakaian dalam itu cukup unik, sepertinya menyimpan misteri. Mari kita duduk dan mempelajarinya dengan seksama suatu saat nanti, kata Yangke sambil tersenyum pada wanita itu. "Siapa yang mempelajarinya dengan Anda? Dasar sampah!" Wajah wanita itu memerah karena marah. Ia menggetakkan kakinya, berbalik dan melesat keluar. Di bawah tatapan mengejek kerumunan, ia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi dan langsung menuju pintu keluar. Yangke menggosok hidungnya dan bergumam pada diri sendiri. "Baiklah kalau begitu, jangan dipelajari. Kenapa Anda mengutuk saya?" Dia memasang ekspresi polos tetapi dengan cepat berdiri tegak dan berteriak, "Selanjutnya!" Segera orang lain bergegas masuk. Waktu berlalu dan setengah jam telah berlalu. Lebih dari 30 pendekar bela diri telah datang kepada Yangke ingin menukar pil Taimyo. Tetapi jauh ini belum ada yang berhasil. Awalnya semua orang khawatir akan kecewa jika mereka datang terlambat. Tetapi sekarang tampaknya tidak perlu khawatir sama sekali. Apa yang dibutuhkan Yangke pasti sangat langka. Jika tidak, setidaknya 1 dari 30 lebih orang itu pasti bisa memenuhi kebutuhannya. Menyadari hal ini, para pendekar bela diri yang tersisa tidak terburu-buru. Mereka diam-diam menghitung apa yang akan ditawarkan untuk memuaskan keinginan Yangke sebagai imbalan atas pil Taimyo. Meskipun Yangke sebelumnya menyatakan bahwa semua orang harus menukar hasil panen mereka dari tanah 4 musim. Semua orang yang hadir berada di alam sumber Do, dan cincin spesial siapa yang tidak berisi beberapa barang berharga. Yangke tidak mungkin bisa mengetahui asal-usul barang-barang itu. Oleh karena itu, para pendekar bela diri selanjutnya tidak hanya mengeluarkan semua hasil panen mereka dari tanah 4 musim, tetapi juga secara selektif mengeluarkan barang-barang berharga dari cincin spesial mereka, berharap untuk menarik perhatian Yangke. Barang-barang ini tidak diragukan lagi berharga. Beberapa bahkan menarik perhatian Yangke, tetapi dia menahan diri untuk tidak menukarnya. Pil Taimyo sangat langka dan dia harus menukarnya dengan apa yang paling dia butuhkan. Buah kesengsaraan, itulah yang paling dia butuhkan. Sejak saat Yangke memutuskan untuk memonopoli pil Taimyo, dia berencana untuk menukarnya dengan buah kesengsaraan. Kalau tidak, dia tidak akan memajukan permintaan aneh seperti itu. Menuntut agar semua orang menukarkan hasil panen mereka dari tanah 4 musim untuk itu. Sebelumnya, di domain musim dingin, meskipun dia telah menemukan pohon buah kesengsaraan, seseorang sudah sampai di sana lebih dulu dan buahnya sudah dipetik. Sekarang, sebagian besar seniman bela diri yang telah masuki tanah 4 musim telah berkumpul di sini, dan jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, buah kesengsaraan pasti akan berada di tangan seseorang di sini. Untuk menukarkan pil Taimyo di tangan Yangke, orang itu pasti tidak akan menahan diri. Dengan kata lain, buah kesengsaraan akan muncul di hadapan Yangke cepat atau lambat. Dia hanya perlu menunggu dengan sabar. Saudara, lihatlah barang-barang ini. Apakah ada yang Anda inginkan? Saat Yangke sedang berpikir keras, seorang wanita berjalan menghampirinya dan berhenti. Lalu mengeluarkan beberapa barang dari cincin spesialnya dan meletakkannya di depannya. Yangke menjawab, tatapannya menyapu barang-barang itu. Dia telah melakukan ini berkali-kali sebelumnya dan hampir semua selalu dengan berakhir dengan kecewa. Tetapi kali ini, Yangke mengangkat alisnya dan menatap lurus ke salah satu benda itu. Sebuah getaran menjalari hatinya. Benda itu bukanlah buah kemalapetaka, melainkan sesuatu yang sangat mengkhawatirkannya. Melihatnya mengkonfirmasi kecurigaan sebelumnya, Yangke terkejut, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya untuk memeriksa barang-barang lain yang dikeluarkan wanita itu.
selusin atau lebih ramuan spiritual, langka tetapi tidak terlalu berharga. 7 atau 8 inti dalam binatang iblis, berkualitas baik tetapi tidak terlalu tinggi. Sebuah batu merah terang, biasa saja di permukaan tetapi memancarkan panas seketika disentuh dengan indera ilahi. Yangke segera mendapat ide. Melihat batu merah terang itu, dia berseru, "Batu roh api!" Wanita itu terkejut dan tanpa sadar mundur beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia menatap Yangke dengan mata bersemangat dan bertanya, "Apakah Anda membutuhkan ini?" Dia hanya datang untuk bertukar dengan Yangke dengan sikap ragu-ragu, tidak mengharapkan banyak hal, terutama karena lebih dari 30 orang telah datang dengan penuh antusias, hanya untuk pergi dengan kecewa. Sebelum mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan Yangke, inisiatif dalam transaksi ini sepenuhnya berada di tangannya. Apakah orang lain dapat memperoleh pil Taimyo bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Namun, yang sangat mengejutkan, Yangke menunjukkan minat yang besar pada batu yang dikeluarkannya, memberinya secercah harapan untuk pertukaran itu. Jika demikian, dia memiliki kesempatan nyata untuk mendapatkan pil Taimyo. Sementara itu, para penonton juga terkejut. Bagaimanapun ini adalah pertama kalinya Yangke menunjukkan emosi. Mereka yang sebelumnya masuk untuk bertukar dengannya hanya melihat kekecewaan dan ketidaksabaran. Untuk sesaat, semua orang dipenuhi rasa ingin tahu, ingin melihat apa yang dikeluarkan wanita itu yang dapat membangkitkan minat Yangke. Tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Di bawah pengaruh hukum ruang, dunia yang hancur itu dipenuhi dengan banyak celah spesial. Siapapun yang indera ilahnya masuk akan ditelan oleh celah spesial dan menghilang. Yangke mendongak ke arah wanita itu dan mendapati dia manis dan cantik, dengan wajah bulat dan merona serta tubuh mungil yang berisi. Namun kultivasinya tidak tinggi, hanya di tingkat kedua alam sumber Do. Dia bertanya-tanya dari sekte mana dia berasal. Mungkin karena Yangke telah melakukan sesuatu yang sangat buruk kepada wanita lain dan membuat beberapa komentar yang sangat tidak pantas. Wanita berwajah bulat ini agak gugup dan waspada ketika melihat Yangke menatapnya. Dia buru-buru berkata, "Saya menemukan ini secara kebetulan di Domensia. Ini hal yang bagus." Yangke mengangguk berulang kali. "Saya memang agak tertarik." "Benarkah?" Wanita berwajah bulat itu berseri-seri karena terkejut. "Kalau begitu, bisakah kita?" "Tidak." Yangke menggelengkan kepalanya. Wanita berwajah bulat itu segera menunjukkan ekspresi kecewa. "Saudara Yang, cukup!" Entah kenapa, Luo Yuan tiba-tiba berteriak dari luar, tampaknya sangat tidak senang dengan Yangke. "Apa yang Anda teriakkan?" Yangke memutar matanya ke arahnya. "Bukan urusan Anda. Apa omong kosong ini?" Setelah memarahi Luo Yuan, Yangke terus menatap wanita berwajah bulat itu dan bertanya dengan serius. "Anda tahu apa fungsi pil Taimyo, kan?" Wanita itu mengangguk berulang kali dan berkata, "Saya tahu." "Kalau begitu, Anda pasti juga mengerti betapa berharganya benda itu." Wanita itu mengangguk lagi. Yangke tersenyum dan berkata, "Lalu, menurut Anda, apakah batu roh api biasa bisa ditukar dengan pil misteri tertinggi?" Sedikit rasa malu muncul di wajah wanita itu. Dia merutkan bibir merahnya dan berbisik jujur. "Tidak." "Benar, keduanya bahkan tidak sebanding. Meskipun saya agak tertarik pada batu roh api Anda, ini jelas merupakan tawaran yang merugikan." Yangke terus berbicara, akhirnya merentangkan tangannya dan berkata, "Bahkan orang bodoh pun tidak akan melakukan itu, kan?" "Lalu, apakah ada hal lain yang Anda inginkan? Saya bisa memberi Anda sesuatu yang lain." Wanita berwajah bulat itu berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak bodoh dan tentu saja mengerti implikasi dalam kata-kata Yangke. Yangke hanya mengatakan bahwa pertukaran ini merugikan, tetapi dia tidak mengatakan bahwa pertukaran itu tidak mungkin dilakukan. Ia langsung tahu bahwa Yangke ingin menukar barang lain.
Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Saya bisa memberikan semua barang ini." "Oh." Yangke mengangkat alisnya dan menunjukkan ekspresi berpikir, seolah sedang mempertimbangkannya. Sejujurnya, barang-barang yang dikeluarkan wanita berwajah bulat itu memang tidak murah, tetapi menukarnya dengan pil taemio masih terlalu berlebihan. Namun jika barang-barang yang diminati Yangke benar-benar berfungsi seperti yang ia duga, barang itu saja sudah cukup untuk ditukar dengan pil taemio. "Bukankah ini sudah cukup?" Wanita itu tampak sangat ingin mendapatkan pil taemio dan melihat keraguan Yangke, ia menjadi gelisah. "Jika Anda bisa memberi saya kompensasi berupa seberapa kristal sumber, maka kesepakatan ini tidak akan terlalu buruk." Sebelum Yangke selesai berbicara, wanita berwajah bulat itu meraih cincin spesialnya, dan sesaat kemudian tumpukan besar kristal sumber muncul di hadapan Yangke, membentuk sebuah gunung kecil. Perkiraan kasar menunjukkan setidaknya beberapa ratus ribu. "Ini semua kristal sumber saya, dan saya tidak menyimpan satupun," kata wanita itu. "Baiklah." Melihat ini Yangke langsung tersenyum. "Karena Anda begitu tulus, nona muda," kata Yangke, "maka saya akan menukarnya dengan pil taemio." "Benarkah?" Suara wanita itu bergetar, hampir menangis karena bahagia. Dia menatap Yangke dengan rasa terima kasih dan terkejut, seolah tak percaya bahwa kebahagiaannya datang begitu tiba-tiba. Lagi pula begitu banyak orang yang gagal sebelumnya, namun dia berhasil menyelesaikan transaksi. Terlebih lagi, dia tidak terlalu berharap. Ini benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Kejutan menyenangkan ini hampir membuatnya kewalahan, dan dia tak kuasa menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya. Yangke sudah meraih ke dalam tungku alkimia, mengambil pil taemio dan menyerahkannya kepada wanita itu sambil berkata, "Karena saya sudah bilang akan menukarnya, jadi sungguh-sungguh. Apakah saya akan berbohong pada Anda?" Wanita itu kemudian melulurkan tangan kecilnya, gemetar saat mengambil pil bulat putih bersih itu. Memegangnya di telapak tangannya, seolah takut akan meleleh. Dia memeriksanya dengan cermat di depan matanya. Namun Yangke mulai mengumpulkan berbagai barang dan kristal sumber yang dibawa wanita itu, lalu memasukkannya semua ke dalam cincin spesialnya. Saat mengambil manik bulat berwarna kuning tanah, ia diam-diam menyalurkan energi sumber dan indera ilahinya ke dalamnya, hanya untuk menemukan bahwa manik itu sama sekali tidak bereaksi. Seketika Yangke sangat gembira dan diam-diam menyimpan manik itu. Pada saat yang sama, para pendekar di sekitarnya menjadi gempar. Hampir semua tatapan mereka menyala-nyala saat mereka menatap punggung wanita berwajah bulat itu. Meskipun mereka belum melihat dengan jelas apa yang dibawa wanita itu untuk bernegosiasi dengan Yangke, mereka semua telah menyaksikan bahwa dia telah mendapatkan pil taemio. Mereka tidak bisa dan tidak berani menginginkan pil taemio di tangan Yangke, tetapi wanita ini hanya berada di tingkat kedua alam sumber Do. Secara alami menjadi sasaran orang-orang dengan motif tersembunyi. Pada saat ini, Yangke juga telah selesai berkemas. Ia melirik para pendekar di pinggiran, lalu kembali menatap wanita berwajah bulat itu, dan tiba-tiba menghela nafas berkata, "Nona, ya, ada yang ingin Anda butuhkan?" Wanita berwajah bulat itu tampak baru pulih dari kegembiraannya dan bertanya dengan terkejut, "Saya hanya ingin memberitahu Anda satu hal." Yangke tersenyum tipis. "Apa?" "Orang biasa tidak bersalah, tetapi memiliki harta karun adalah kejahatan," kata Yangke dengan sungguh-sungguh. Wanita itu sedikit terkejut, tetapi dengan cepat mengerti dan menatap Yangke dengan penuh terima kasih. Jadi dia berkata, "Terima kasih telah mengingatkan saya." Yangke mengangguk dan berkata, "Karena Anda sudah tahu, saya sarankan Anda meminum pil taemio ini sekarang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pil taemio ini memiliki efek ajaib dan tidak perlu diminum pada saat kritis kemajuan. Sebaliknya, semakin cepat Anda meminumnya, semakin baik efeknya. Kalau baru berada di tingkat kedua alam sumber Do sekarang, yang merupakan waktu yang tepat untuk meminumnya. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa melindungi Anda sebentar. Bagaimanapun, itu tidak akan menunda apapun."
Tidak perlu. Wanita berbaju bulat itu dengan cepat melambaikan tangannya dan bergumam. Pil Taimyo ini, saya punya kegunaan lain untuknya. Sebuah kilatan aneh muncul di mata Yangke dan dia mengangguk sedikit lalu berkata, kalau begitu silahkan, Nona muda. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menukar pil spiritual ini dengan saya. Anda memang orang baik. Wanita berwajah bulat itu tersenyum manis pada Yangke dan berbalik untuk berjalan keluar. Melihat punggungnya, Yangke tampak tak berdaya. Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan, tetapi pihak lain tidak tahu berterima kasih dan bersikeras untuk mengambil pil Taimyo itu. Ini jelas akan menimbulkan masalah. Sebenarnya, cara terbaik adalah meminum pil Taimyo segera setelah dia mendapatkannya, sehingga mencegah orang lain mencoba mencurinya. Atau dia bisa memiliki kemampuan Wuchang Xiuchen yang begitu kuat sehingga orang lain tidak akan berani menginginkannya. Yangke sepertinya memiliki firasat yang masa depan wanita berwajah bulat itu suram. Dan memang, ramalannya menjadi kenyataan. Bahkan sebelum wanita itu meninggalkan dunia yang hancur yang telah diciptakannya, beberapa ahli bela diri telah mengincarnya dengan niat jahat. Meskipun tidak terhormat untuk menindas yang lemah dan mengalahkan yang lemah di depan umum. Karena pil Taimyo dan harapan masa depan mereka untuk maju ke alam kaisar dipertaruhkan. Putra-putra sombong dari berbagai sekte dan keluarga ini untuk sementara mengesampingkan kesombongan mereka dan bersiap untuk bergerak segera setelah wanita berwajah bulat itu muncul. Wanita berwajah bulat itu sepertinya menyadari sesuatu dan semangat yang ganas dan menantang maut tiba-tiba terpancar dari tubuh mungilnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah harta karun seperti pita melilit lengannya. Saat dia berjalan maju, dia berseru dengan suara yang jernih dan manis. Kakak-kakak senior, saya tidak ingin bertarung dengan kalian. Jika memungkinkan, tolong beri jalan untuk saya. Terima kasih. Kata-katanya tulus dan ekspresinya tegas. Memang beberapa orang bergerak menunjukkan ekspresi iba, tetapi sebagian besar tetap tidak terpengaruh. Tatapan mereka masih dingin tertuju padanya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengucapkan beberapa kata itu, dia sudah melangkah keluar dari area yang dicangkup oleh hukum spesial Yangke. Seketika teriakan meletus satu demi satu. Serahkan pil mistik tertinggi. Serahkan pil roh, dan saya akan mengampuni nyawa Anda. Gadis kecil, bekerja samalah dengan saya dengan patuh, dan Anda akan menderita lebih sedikit. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya menunjukkan belas kasihan. Saat suara-suara itu bergema, setidaknya selusin ahli bela diri langsung menyerbu ke arahnya. Begitu mereka bergerak, masing-masing melepaskan harta dan teknik rahasia mereka, menghujaninya dari segala arah. Berusaha menghentikan serangan yang lain sambil secara bersamaan mendekati wanita berwajah bulat itu dan kecepatan luar biasa. Sececah kepanikan melintas di wajah cantik wanita berwajah bulat itu, tetapi pada saat yang krusial, dia dengan ganas menyalurkan energi sumbernya. Dengan jentikan pita di rambutnya, sebuah lingkaran cahaya 5 warna tiba-tiba mengembun, menyelimutinya sepenuhnya dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat keluar. Dia jelas tidak berniat melawan orang-orang ini. Dia hanya ingin pergi secepat mungkin. Ini adalah tindakan yang paling masuk akal. Tapi dia jelas terlalu naif. Bagaimana mungkin dia bisa menahan begitu banyak serangan? Setelah serangkaian suara teredam, sosok wanita berwajah bulat itu terungkap. Dengan erangan singkat dan cepat, tubuh mungilnya jatuh ke tanah seperti meteorit. Segera setelah itu, selusin garis cahaya mengejarnya hampir bersamaan. Masing-masing dengan kilatan serakah dan bersemangat di wajah mereka. Ekspresi wanita berwajah bulat itu langsung berubah menjadi putus asa. Beberapa saat kemudian dia jatuh ke tanah. Meskipun tidak terluka parah, dia jelas tidak dalam kondisi baik. Dia berjuang beberapa kali, akhirnya berhasil berdiri, tetapi sudah terlambat. Beberapa sosok cepat telah mendekatinya. Yang tercepat di antara mereka memegang pedang tajam, dengan ganas menebas tangan kanannya. Serangan pria itu sangat kejam, tanpa ampun sama sekali. Dia tampaknya berniat untuk memutus tangan wanita berwajah bulat yang memegang ramuan itu. Pada saat kritis, wanita itu menjerit.
wajahnya menjadi pucat pasi. Dengan kultivasinya di tingkat kedua alam sumber Do, dia tidak mungkin menghindari serangan mematikan ini. Kehilangan lengan adalah hal yang tak terhindarkan. Namun penyerang itu tersenyum jahat, tampaknya sudah membayangkan dirinya mendapatkan pil mistik tertinggi. Begitu dia mendapatkan pil mistik tertinggi, dia akan segera meminumnya, memadamkan harapan orang lain untuk mendapatkannya. Wajah Yangke muram, kekuatan spesialnya diam-diam aktif, siap membantu wanita itu di saat genting. Namun saat itu sesosok muncul seperti hantu di hadapan wanita berwajah bulat itu. Sosok itu sangat mengesankan, seperti gunung yang mencuram tinggi, melindunginya dari terpaan angin dan hujan. Wanita berwajah bulat itu berlindung di belakangnya, merasakan rasa aman dan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti pelabuhan pelindung. Yangke mengangkat alisnya, menatap sosok itu dengan sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang ini akan bergerak di saat kritis ini. Mungkinkah dia juga mengincar Plitemio? Tepat ketika pikiran ini terlintas di benaknya, pria itu perlahan mengulurkan tangan. Gerakannya tidak cepat, tetapi memberikan perasaan yang sangat menyeramkan. Seniman bela diri yang mengayunkan pedangnya ke arah wanita berwajah bulat itu memucat. Tiba-tiba merasakan firasat kematian yang akan datang. Dia mencoba menghindari tangan besar itu, tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak berhasil. Dari sudut pandang orang luar, sepertinya dialah yang menabrak tangan besar orang lain itu sesaat kemudian. Tangan besar itu mencengkram leher pendekar itu. Di bawah tatapan ngeri pria itu, pemilik tangan itu menyeringai kejam. Jari-jarinya mengencangkan cengkramannya, melepaskan tsunami energi asa yang melonjak, menciptakan badai maut. Dengan suara yang tajam, leher pendekar pedang itu hancur, kepalanya terkulai lemas. Serangkaian tarikan nafas memenuhi udara. Semua prajurit yang bergegas menuju wanita berwajah bulat itu berhenti di tempat mereka, menatap ngeri pada pemilik tangan besar itu. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka semua adalah prajurit alam asal Do, namun pemilik tangan besar ini telah mengakhiri hidup dengan satu tarikan dan remasan. Metode pembunuhan yang brutal dan kejam ini, penghancuran kekuatan yang mutlak, tentu saja mengagumkan. Luo Yuan, teriak seseorang. Jika Luo Yuan dari Sekte 8 Arah tidak terlalu terkenal sebelumnya, reputasi dan prestisenya setelah ujian tanah 4 musim ini cukup untuk mendapatkannya setara dengan para jenius dari sekte-sekte top lainnya. Dan dia jelas memiliki kekuatan dan cara untuk melakukannya. Sampai batas tertentu, Luo Yuan dan Wu Chang memiliki kesamaan. Keduanya kejam dan brutal. Tipe orang yang tidak ingin diprovokasi siapapun. Melihatnya berdiri di depan wanita berwajah bulat itu dan bahkan membunuh salah satunya sebagai peringatan bagi yang lain. Bagaimana mungkin para pendekar bela diri yang tersisa berani bergerak? Pil Taimyo memang berharga, tetapi seseorang harus hidup untuk menikmatinya. Luo Yuan, Anda juga ingin mencuri pil Taimyo? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak hampir semua orang. Jika itu benar, maka Luo Yuan pasti akan menjadi musuh terbesar mereka. Tanpa berurusan dengan Luo Yuan, mereka tidak bisa berharap mendapatkan pil Taimyo. Ini sangat mungkin. Pil Taimyo adalah barang yang sangat berharga. Hampir semua orang akan memiliki sedikit rasa iri. Jadi wajar jika Luo Yuan mencoba mencurinya. Xiao Chen, Wu Chang, Xia Sheng, dan yang lainnya tidak bergerak. Sebagian karena pertimbangan terhadap reputasi sekte mereka dan reputasi mereka sendiri. Dan sebagian karena mereka mungkin merasa jijik untuk melakukannya. Namun, Luo Yuan berbeda. Sektenya, Sekte 8 Arah, tidak dianggap sebagai sekte besar. Jadi dia tidak memiliki kekhawatiran ini. Dia sendiri sebelumnya tidak terlalu terkenal. Artinya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, ekspresi semua orang menjadi gelap. Firasat buruk merayap masuk. Namun perkembangan peristiwa mengejutkan semua orang. Kakak senior Luo. Sebuah suara lemah terdengar dari belakang Luo Yuan. Itu adalah wanita berwajah bulat. Wajahnya masih menunjukkan tanda-tanda terkejut. Kakak senior? Mungkinkah? Tidak mungkin.
Pada saat ini, semua pendekar yang menyerang wanita berwajah bulat itu bermandikan keringat. Wajah mereka pucat pasi, beberapa yang lebih menakutkan bahkan gemetar. Dari sapaan wanita berwajah bulat itu kepada Lo Yuan, semua orang sama-sama menyadari bahwa keduanya tampaknya berasal dari sekte yang sama. Artinya, wanita berwajah bulat itu juga murid sekte 8 arah. Karena menindas adik perempuan Lo Yuan tepat di depannya, bagaimana ini bisa dibiarkan berakhir begitu saja? Namun ini membuat semua orang tiba-tiba mengerti mengapa Lo Yuan turun tangan pada saat yang krusial. Dan bukan hanya itu, tetapi dengan kekejaman yang ekstrim. Dia langsung membunuh salah satu dari mereka. Seketika itu, belasan pendekar bela diri semuanya tampak muram. Mereka saling bertukar pandang gelisah. Saudara Luo, saya tidak tahu nona muda ini berasal dari sekte yang sama dengan Anda. Mohon maafkan saya atas kesalahan apapun, kata salah satu dari mereka dengan senyum dan dipaksakan dan mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Lo Yuan. Saudara Luo, ini salah paham besar. Ya, jika kami tahu nona muda ini berhubungan dengan saudara Luo, kami tidak akan pernah berani menyerangnya. Kelompok itu berceloteh dengan bersemangat, takut Lo Yuan akan meminta pertanggungjawaban mereka nanti. Tatapan dingin Lo Yuan menyapu kerumunan. Dia meraung, "Pergi sana, sekumpulan sampah." Meskipun kata-kata itu tidak menyenangkan, kerumunan merasa seolah-olah mereka telah diampuni dan bergegas pergi. "Kakak Luo." Namun wanita berwajah bulat itu tidak menunjukkan kegembiraan karena diselamatkan. Sebaliknya, dia dengan cemas memperhatikan sosok Lo Yuan yang menjauh dan memanggil dengan lembut. "Bukankah sudah saya bilang?" Lo Yuan berbalik, menatapnya dengan dingin dan berkata, "Begitu kita masuki negeri 4 musim, saya adalah saya dan Anda adalah Anda. Jangan merepotkan saya. Apakah Anda lupa?" Tidak. Wanita berwajah bulat itu buru-buru melambaikan tangannya seolah mencoba menjelaskan. Tetapi setelah bertemu dengan tatapan tanpa emosi Lo Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepala, menggigit bibir merahnya dan berkata, "Maaf. Jika ada lain kali, lebih baik Anda berdoa untuk diri Anda sendiri." Lo Yuan mencibir. "Saya tahu." Wanita berwajah bulat itu masih menundukkan kepalanya, memutar-mutar ujung bajunya dengan tangan kecilnya, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. "Sebaiknya Anda hati-hati." Lo Yuan mendengus dan berbalik untuk pergi. "Tunggu!" Wanita berwajah bulat itu dengan cepat mengulurkan tangan dan meraih pakaian Lo Yuan. "Apalagi yang Anda inginkan?" Lo Yuan merutkan kening, mendesis tidak sabar. "Ini untuk Anda." Wanita berwajah bulat itu mendongak, memaksakan senyum, dan menyerahkan pil Taimyo yang telah ditukarnya dengan jangke kepada Lo Yuan. Ekspresi Lo Yuan langsung membeku, menatap kosong wanita berwajah bulat itu. Angin sepoi-sepoi bertiup dan di puncak gunung, para pahlawan yang berkumpul menyaksikan dalam keheningan total. "Jadi, dia memberikannya?" Yang berpikir dalam hati, menyaksikan adegan ini, dan kepada Lo Yuan. Ketika wanita itu menukar pil Taimyo dari sebelumnya, dia mengatakan dia memiliki kegunaan lain untuknya. Yang tidak tahu apa yang direncanakannya saat itu, tetapi sekarang semuanya masuk akal. Dia tidak menukar pil Taimyo untuk diri sendiri, tetapi untuk Lo Yuan. Dan dari awal hingga akhir, dia tidak mengungkapkan niat itu. Bahkan ketika dikelilingi banyak orang, dia tidak meminta bantuan Lo Yuan. Tetapi setelah mereka aman, dia dengan sukarela menawarkan pil yang didambakan semua kultivator alam asal Do itu langsung kepada Lo Yuan, tanpa ragu-ragu atau keterikatan. Tatapannya ke arah Lo Yuan sangat lembut, mata yang indah dipenuhi dengan cinta dan kekaguman yang mendalam dan jernih. Ekspresi dan sikapnya memberitahu semua orang bahwa dia rela memberikan segalanya untuk Lo Yuan. Apa artinya pil Taimyo dibandingkan dengan itu? Pada saat itu, wanita berwajah bulat ini tampak memancarkan cahaya yang menyilaukan, begitu terang sehingga Lo Yuan hampir tidak bisa membuka matanya. Kelopak matanya berkedut tak terkendali, tidak mampu melihat lurus ke depan.
Wanita lain yang tersesat dalam jaring cinta. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Gumam Xia Zheng dengan sedikit melankolis. Berdiri di sampingnya, Murong Xiu-Xiu sudah terharu. Matanya yang indah berkilauan dan air mata tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada yang salah di dunia ini, hanya saja orang bodoh menyusahkan diri sendiri. Xiu Baiyi berkomentar dingin. Kakak senior. Murong Xiu-Xiu menatapnya tajam. Di sisi lain, Lan Xun juga sepertinya merasakan sesuatu, tersenyum kecut. Saya benar-benar tidak menyangka seseorang seperti Lo Yuan akan begitu dikagumi. Dia pasti menggunakan cara-cara licik. Su Chen menimpali dengan masam, menatap wanita berwajah bulat itu dengan iba. Sayang sekali, jatuh cinta pada seseorang seperti Lo Yuan. Wanita ini buta. Apa? Langsung berbalik dan meliriknya berkata, jadi menurut Anda bagus dia jatuh cinta pada Anda? Bukan itu maksud saya. Yang mulia, apakah Anda tidak mengerti? Xiu Chen dengan cepat meluruskan ekspresinya, menatap Lan Xun dengan lembut dan berkata dengan serius. Jika saya bisa mendapatkan Pitamio, saya pasti akan... Saya sudah meminumnya. Lan Xun dengan tidak sabar menyela sebelum dia menyelesaikan pernyataannya. Xiu Chen berkata dengan canggung. Saya hanya bermaksud mengatakan bahwa... Apa maksud Anda? Di bawah tatapan semua orang setelah keheningan yang lama, Lo Yuan akhirnya berbicara dengan suara dingin. Tidak ada, itu tidak berarti apa-apa. Wanita berwajah bulat itu tidak mengerti mengapa Lo Yuan tampak agak marah, panik dan menjelaskan. Saya hanya ingin memberi Anda Pitamio ini. Memberikannya pada saya? Lo Yuan mencibir. Wanita berwajah bulat itu mengangguk berat. Konyol. Lo Yuan sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih, malah tertawa terbahak-bahak. Apa? Anda pikir Anda bisa mengikat saya dengan memberi saya pil Taimyo di sini? Ekspresinya mengeras dan dia meraung. Ingat ini, saya Lo Yuan tidak akan terikat oleh apapun atau siapapun. Bahkan Anda tidak akan sekte 8 arah, tidak seorang pun akan. Saya, Lo Yuan, akan berdiri di puncak dunia ini, berkuasa penuh dan memandang rendah semua pahlawan. Bukan itu maksud saya. Wanita berwajah bulat itu berteriak cemas. Air mata menggenang di matanya, pinggirannya merah. Saya hanya... Tidak perlu penjelasan, saya tidak akan meminum pil Taimyo ini. Bahkan tanpa itu, bakat saya sudah cukup untuk maju ke alam kaisar. Lo Yuan mencibir. Sebaiknya Anda jangan coba-coba memacam-macam atau jangan salahkan saya kalau saya mengabaikan persahabatan kita. Mendengar ini, wanita berwajah bulat itu akhirnya menangis terseduh-seduh. Meskipun diam, 2 aliran air mata mengalir di pipinya seperti mutiara yang pecah. Matanya yang indah dipenuhi dengan kepolosan dan kesedihan. Sialan. Xia Zheng tak kuasa mengumpat melihat ini. Tindakan wanita berwajah bulat itu sungguh mengagumkan. Bagaimanapun, sebagai seorang seniman bela diri di alam sumber Do, pil Taimyo sangat bermanfaat baginya. Jika dia meminumnya, peluangnya untuk maju ke alam kaisar akan meningkat pesat. Sebuah masalah hidup dan mati. Namun alih-alih meminumnya sendiri, dia langsung menawarkannya kepada Lo Yuan setelah menerimanya. Bahkan sebelum itu, untuk menghindari masalah bagi Lo Yuan, dia tidak meminta bantuan meskipun dalam bahaya. Pertimbangan tanpa pamrih seperti itu jelas menunjukkan cintanya pada Lo Yuan. Seorang pria biasa mungkin akan sangat tersentuh. Bahkan, orang bodoh pun akan merasakan kelembutan. Tetapi sikap Lo Yuan yang garang dan tanpa ampun tentu saja sangat membuat Xia Zheng tidak senang. Jika ia berada di posisi Lo Yuan, bahkan jika ia tidak menginginkan pil Taimyo, ia tidak perlu begitu teguh dalam ucapannya. Bajingan. Murong Xiu-Xiu tak ragu melirik Lo Yuan dengan jijik. Alur cerita ini benar-benar penuh liku-liku. Xiu Chen tersenyum tipis seolah menikmati sesuatu. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.